Shaimin shaimat rahimahullah. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini khususnya dan sepanjang di bulan Ramadan hingga saat ini akan selalu dan senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini di hari Sabtu di pekan di tanggal 8 di bulan Maret di tahun 2025 yang tentunya bertepatan pada tanggal 8 Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Dan terasa dan sudah memasuki hari ke-8 kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita selaku orang-orang yang beriman, yakni agar menunaikan rukun Islam yang keempat, yakni wassauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyan Islam ala khamsin", dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Jangan ngaku dia sebagai seorang muslim kalau 5 karakter ini tidak ada di dalam diri seorang muslim. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqraman bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa tasdiqan bil qalbi, dibenarkan di dalam hatinya, wa af'alun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah keimanan. Dia bersaksi dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diataf lagi, disambung dengan huruf waw, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan. Kalau dia haji, lah harus dia puasa. Kalau dia puasa, lah harus dia mengeluarkan zakat. Kalau dia mengeluarkan zakat, lah sudah jelas pasti dia sholat. Kalau dia sholat, lah pasti dia muslim, beragama Islam. Ada orang berangkat haji tapi tidak sembahyang. Ada orang puasa tapi tidak berangkat haji padahal dia mampu. Begitupun selanjutnya. Jadi sini maknanya ada kesinambungan. Kalau dia haji lah jelas dia puasa, kalau dia puasa lah jelas dia bayar zakat, kalau dia bayar zakat dia sholat, kalau dia sholat dia muslim. Lihat karakter ini ada di dalam diri seseorang, maka sesungguhnya dialah orang yang beragama Islam. Di dalam surah Al-Baqarah kembali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita yang muslim, tentunya yang beriman. Apa bedanya Islam sama iman? Orang yang beragama Islam belum tentu dia beriman. Kalau orang beriman, lah pasti Islam. Betul ya, Bapak? Kalau dia beriman, lah pasti Islam. Kalau dia orang beragama Islam, belum tentu dia beriman. Orang yang korupsi, masih ada orang yang agama Islam. Yang moplos, pertama lagi agamanya Islam, lagi viral, tidak banyak. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, kan dipanggil lagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi
kafah, masuklah kalian ke dalam ajaran agama Islam. Ya, amanu dukhulu, kalau dia diputuskan menjadi fi'il amr, idkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam ajaran Islam secara total, keseluruhan. Itu baru dia beriman. Itu juga dengan orang-orang yang beriman Allah Ta'ala panggil di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 183 dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya harfun nida, kembali. Apa ini maknanya? Seruan, panggilan. Siapa yang dipanggil? Ay amanu, yakni orang-orang yang beriman. Siapa yang memanggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang berislam, tidak. Ya ayyuhan nas, Allah juga tidak memanggil dengan panggilan yang global, seluruh manusia, tidak. Karena tidak setiap manusia itu dia beriman. Karena tidak seluruh orang yang beragama Islam dia beriman, belum tentu. Allah juga tidak sentimen mentang-mentang ini Al-Quran diturunkan di negeri Arab, Allah menyebut secara spesifik orang Arab, ya ayyuhal arabiyyun, tidak juga. Atau ya ayyuhal ajamiyyun, hai orang-orang yang bukan Arab, juga bukan. Atau dari golongan tertentu, ya ma'syaral jin, hei bangsa jin, tidak. Cukup dengan kata amanu, telah mewakilkan keseluruhnya. Yang Arab, yang bukan Arab, yang agama Islam, ya, termasuk golongan jin, termasuk manusia, maka dipanggil dengan kalimat ini harfun nida, seruan, panggilan hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau Bapak Ibu kaget di jalan di luar, ada orang tidak berpuasa, makan, merokok di siang hari, dia indah-indah baik, itu jangan heran, karena dia tidak terpanggil dengan ayat ini. Ya, tidak terpanggil dengan ayat ini. Jadi kita tidak heran lagi. Karena itu Allah cukup memanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum. Ya. Kutiba ini asal kata dari kalimat kataba, fi'il madhi yaktubu, fi'il mudhari kataba, dibaca kutiba. Kutiba ini binanya lil majhul, atau penekanan khusus, atau penekanan yang sangat, diwajibkan atas kalian berpuasa. Titik, tidak pakai koma. Wajib kamu berpuasa bagi orang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kembali ke fi'il madhi. Ini sudah terjadi di masa yang lalu, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa? Nabi Adam ada puasanya? Ada. Nabi Adam puasanya itu setiap tanggal 13, 14, 15 di penanggalan bulan Hijriah yang kita sebut dengan Ayyamul Bid. Hari-hari bulan itu dia berwarna putih. 13, 14, 15. Itulah syariat Nabi Adam alaihissalam di masanya. Tapi syariat itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Expired, sudah habis masanya. Tapi ini disunnahkan, tidak diwajibkan. Nabi Nuh berpuasa berapa lama? Tidak pula lama Nabi Nuh berpuasa, waktu 4 kapal. Berapa lama muat kapal? Tidak pula lama, cuma 200 tahun. Ketika dikatakan terjadi banjir yang dahsyat melalui malaikat Jibril, Allah memerintahkan Nabi Nuh suruh muat kapal. Ya Allah, gimana aku Jibril muat kapal? Ya dengan pohon, dengan kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Cak mana caranya? Ya kau tanam dulu. Nanamnya 200 tahun, tumbuh jadinya pohon 200 tahun, muat kapal 200 tahun, 600 tahun baru jadi kapal.
Umur Nabi Nuh alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Tingginya 16 meter, lebar badannya 6 meter. Berapa lama Nabi Allah Nuh berpuasa selama memuat kapal? Dalam setiap tahun Nabi Nuh berpuasa 1 tahun lamanya. Lama gitu. Itulah, nggak muat. 6 meter lebarnya, tingginya 16 meter. Kita Nabi Nuh bukannya 2 meter kali 2 meter, kita kotak buku 16 meter, lebarnya 6 meter, belum Nabi Adam. Masya Allah, tabarakallah, bersyukur cuma sebulan puasa. Nabi Nuh, ya Allah, 100 tahun puasa, setahun lama dia berpuasa. Ada Nabi Daud syariatnya, hari ini puasa, besok tidak, sampai beliau wafat. Dan mereka syariat itu tidak berlaku lagi, tapi hukumnya sunnah. Kita melakukannya. Ya, nah kita diwajibkan 1 bulan lamanya. Ya lama 1 bulan, kita beruntung Bapak Ibu sekalian. Anggaplah subuh jam 5, betul maghrib jam 6, lebih kurang 13 jam kita puasa. Ya, di situ. Ada di berbagai bagian negara yang lain mereka tidak menemukan malam. Negara mana dengan itu bukan? Tidak ketemu di malam. Jadi mana dihukum jemaah itu kan? Sama lagi. Yang namanya puasa itu mulai terbit fajar sidik sampai dengan tenggelamnya matahari. Ila dia guru di syamsi. Mama nasib mereka. Ya Allah. Pokoknya begitu melihat sedikit ada celah yang namanya benang hitam berubah dari benang putih jadi hitam, masuk dalam maghrib. Cuma tak lama, paling tidak cuma berapa menit, paling berapa jam. Iya, kita bersyukur nian gitu. Alhamdulillah. Ya khususnya di negeri kita ini ya Asia ini lebih kurang cuma 13 jam. Ini dia masih banyak datangan. Ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tujuan berpuasa itu tidak ada lain. La'allakum tattaqun, la'alla litarji wa tawaqqu. Ini masih mengharapkan, masih menanti kata Allah. Kalau kamu berpuasa, kamu tuh supaya termasuk golongan kaum yang bertakwa. Kenapa? Ada manusia berjiwa kemalaikatan. Kenapa baca dikatakan berjiwa kemalaikatan? Manusia itu Allah ciptakan dari 4 unsur: api, angin, air, tanah. Api sifatnya panas, emosi. Ada yang namanya air sifatnya mendamaikan, melembutkan. Tapi hati-hati, kalau banyu secangkir itu pacak menghilangkan dahaga, tapi banyu ini bisa juga menghanyutkan. Cak terjadi di mana? Di bekas lima. Banjir itu selesai, rumah mewah. Kalau bapak enggak, itulah namanya unsur air dingin tapi bisa menghanyutkan. Ya, itu. Wong yang diam-diam aja pak, makanya yang ngomong dem tahu begini lagi gitu. Misalnya. Kemudian ada unsur apa lagi? Angin. Manusia ini sifatnya kadang berubah, sifat angin. Angin ini ngomong tidak ada terpegang ngomongannya. Pagi ngomong A, dengan tadi ngomong Z, itu angin gitu. Banyak ngomong doang, besar kuat ngomong. Dan juga ada unsur lagi tanah. Tanah itu sifatnya penyabar. Gimana tanah? Paham? Jadi sini sama kaki kalau manusia dulu tanah itu sifat tanah. Api, angin, air, angin. Api, angin, air, tanah. Ini unsur manusia. Dan tidak cukup itu, Allah jadikan manusia itu dijok akal. Beda dengan binatang. Dan dijok hawa nafsu. Hawa dorongan, hawa, kecil, hawa itu dorongan. Nafsu condong kepada ammaratu bisu. Kalau hawa mendorong sesuatu untuk berbuat buruk, itu namanya nafsu ammaratu bisu. Bukan marah, bukan. Mendorong seseorang itu untuk berbuat keburukan dalam segala hal. Kalau nafsu yang beriman di puncak ini ada namanya nafsu disebut dengan
nafsu mulhimah. Ada namanya pertama amaratul bisu, yang kedua nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu ibarat mobil nak nombor dia rem. Itu mobil nak nombor dia rem. Atau dia kadang-kadang kebablasan. Itu namanya lawamah. Lawamah itu begitu dia berbuat kesalahan dia sadar astagfirullah. Ini lawamah. Mungkin termasuk itu tadi. Kalau amaratul bisu tidak ada urusan. Allah aku nyawang punyaku nak pengen. Nah ini amaratul bisu. Ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini maksudnya sudah nafsu jiwa yang tenang, tidak gelisah, tidak gulana lagi. Takdir yang telah Allah tetapkan terhadap diri. Ada namanya nafsu mulhimah. Di pojok mutmainnah ini mulhimah. Mulhimah ini dapat ilham. Dia selalu berbuat kebaikan, tak kata terbesit terlintas di dalam benaknya dan berbuat keburukan kemaksiatan. Dan di pojok itu ada nafsu radiyah, radiyatan, mardiyah di pojok lagi. Dia ridha dengan takdir kepada Allah dan Allah berridha kepada dia. Kalau ada manusia pacak seperti jiwa berjiwa kemalaikatan, malaikat tidak pernah salah, wajar, kata istimewa. Malaikat tidak nafsu, cuma dia ada akal, tapi tidak ingin nafsu. Tak pernah berbuat salah, kata istimewa, biasa baik. Binatang condong selalu berbuat salah, tinjuk nafsu, dan kata akal, wajar, namanya binatang. Manusia ada akal, ada nafsu. Ada akal, ada nafsu. Ketika dia bisa menahan itu, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik penciptaan yang sempurna. Kalau dia beriman, beramal soleh, apalagi dia berpuasa, dia punya nafsu pacak dia tahan, nafsu seksual pacak dia tahan di siang hari, panca inderanya pacak dia jaga, dia tidak tahan, dia menahan makan, menahan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu manusia berjiwa kemalaikatan. Ketika ada sesuatu ujian yang datang, kadang-kadang macam-macam di jalan macet lah, kita lah benar dibisugi sama orang lah, kita pacak salah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian kalau binatang dia punya nafsu, dia tidak punya akal, dia salah wajar. Tapi ketika manusia dia condong memperturutkan hawa nafsunya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke bentuk yang sehina-hinanya. Kalau bahasa Quran yang lain itu ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang ternak. Itu bahasa Quran itu. Bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Apa? Sebuas-buas macan, singo tidak pernah kita dengar ada singo dia kalau lapar makan keju. Tapi manusia kalau sudah puas makanannya kalau dewek itu minum banyak aspal, minumannya bertalit aspal, makanannya semen. Itu hebatnya manusia. Kalau dia sudah syahwat tidak tertahankan. Ada bapak kandung memperkosa anak kandung dewek, ada anak kandung mencabuli adik kandung dewek, kakak kandung mencabuli adik kandung dewek, mamang kandung mencabuli ponakan kandung dewek. Kurang ajar. Benar kata Quran itu luar biasa.
Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami sediakan neraka jahanam para penunggunya adalah golongan manusia dan jin. Manusia yang seperti apa? Jin yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak galak beriman, tidak mau beriman. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak mau melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak mau melihat panggilan Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah sama seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ini bahasa Quran. Bapak Ibu sekalian, manusia kalau imannya doa mengalai malaikat, tapi manusia kalau dia down imannya lebih hina daripada binatang. Itu kita dengan dididik dengan bulan Ramadan ini supaya kita termasuk di golongan wong-wong yang takwa Allah, wong-wong yang takut kepada Allah Taala. Ini termasuk bulan Riyadhah nih bagi kita yang mengawam madrasah, bulan latihan pendidikan di 11 bulan yang akan datang. Iya sekarang alhamdulillah kalau di luar Ramadan kemarin mungkin mantu kita tidak ada baca kita tahan. Mantu ini namanya barang bagus nak awas lah. Bulan itu sesuatu becak kalau barang bagus nak awas lah. Walaupun nak tua masa ni malu. Namanya barang bagus. Dijengok berdosa, tengok ubat dia. Tengok dari belakang, wow sikit. Tengok dari samping kanan, wow mantap deh. Pas tengok di sebelah kiri, wow seksi deh. Waktu dari depan, wow ngeri deh. Nanti dia berkumis dulu. Ini mantoi, masya Allah. Tapi begitu di bulan Ramadan, digembleng ini memantau, dia tidak memandang yang bisa menyebabkan timbul syahwat. Kuping di luar Ramadan, ibu-ibu pada umumnya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau belajar beli sayur lebih kurang 5-10 menit, tapi ngomongnya kadang-kadang kuping dari semacam. Orang tidak mau beli, jauh di sini. Oh nanti kau mau beli mobil baru ya? Iya banyak kan duit lagi kau lagi aku main lah. Ngomong dari sini, masya Allah. Tapi bukan di ibu sini bukan. Jauh ngomong sana. Masya Allah. Waktu di bulan Ramadan diajak mengunjungi uang, maka katakan fakul ihbisai, katakan aku sedang berpuasa. Kedua tangan di pasar telah kurangi timbangan, dalam berbuat curang, dalam masuk bertangan anu tangan, atau korupsi di kantor di bulan Ramadan dijaga. Kaki tempat melangkah dia langkahkan ke tempat yang baik. Baik juga yang makanan dia konsumsi dan syahwat dia jaga dan haram. Ini termasuk didikan di bulan Ramadan. Membekas atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, jingol bagi 11 bulan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, itu panca indera, panca dia jaga, panca dia berharap. Belum lagi hatinya. Kalau dia mampu mengosongkan perutnya, maka kosongkanlah segala sesuatu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Apa itu? Congkak, angkuh, sombong, diganti dengan tawadhu. Kalau dia ada sifat marah, kodok, emosian, diganti dengan sifat sabar. Sifat sabar, berserta sabar. Kalau tadi dia pelit, medit, getah basah, getah korek, kentut digenggam, ngomongnya lagi, sakit pelitnya itu, maka dididik, dilatih dengan dermawan. Kita melok merasakan apa yang dirasakan ya Allah, aku harus sehari puasa, lesu, lemes, letih, lemah, lesu, lemes, loyo. Lima ini kan, letih, lesu, lemah, loyo, lemas. Mana dengan wong-wong yang ada di bawah di kolong jembatan,
Mak mana uang yang dia tinggal di Eropa? Mak mana mereka saudara-saudari kita yang ada di Palestina dan dikumpul oleh Israel, yang mereka kadang-kadang harus makan sahurnya, tidak kasih makanan apa temu juga, makan makanan itu dimakan, daun-daun itu dimakan. Nah, inilah kuasa mendidik kita, ya Allah, merasakan atas penderitaan saudaranya. Jadi dia juga merasakan terdidik, maka itu kita dianjurkan untuk mengeluarkan menyisihkan sebagian harta, disebut dengan zakatul mal dan zakatul fitrah. Bapak Ibu sekalian, ini mendidik itu supaya peka terhadap sesama saudara kita. Senang melihat uang, senang susah melihat orang susah. Kalau kita nengok dulu kita misalnya dia senang, kita tidak senang. Kalau nengok dulu kita susah, ya Allah, dari pikiran gitu. Ini tidak termasuk kuasa mendidik itu supaya kita merasakan yang demikian. Jangan sebaliknya punya penyakit SNS. Jadi kawan senang melihat orang susah melihat orang senang. Nah, model macam ini usulin. Tandanya beli beras, dia yang kedinginan. Bekas rusak. Tandanya beli kompor gas, dia yang panasan. Tandanya beli mobil baru BMW, masuk di dia. Kalau dapat kantor, jika ada kredit lagi, iyo, cash dibeli, mati dia langsung. Ini Ustaz sebelum kesempatan pada jemaah. Ya, silakan pada Bapak Ibu. Hanya masa belakangan masa. Ini tadi penyebaran nafsu sudah. Yang belum mengenai Hawa tadi Ustaz. Ini mau penjelasan. Hawa itu dorongan. Ini kan kisahnya si Bunda Hawa. Waktu itu Nabi Adam itu tidak tergoda. Nah inilah ibu-ibu ini pernah nyokong Hawa ini. Dia mengingkar pasti lakinya. Oh ikra, ada ikra. Hawa itu dorongan mendorong sesuatu uang itu agar melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk. Tergantung dorongannya. Hawa itu tergantung dorongannya. Kalau dia dorongannya positif, maka dia akan condong kepada hal yang baik. Tapi kalau dorongan itu yang negatif, maka dia condong akan melakukan yang tidak baik. Itu lengkap. Jika dia ngomong, kamu gak sedekah, dia gak sedekah, kamu sedekah. Nah itu baru bagus. Hawa itu namanya condong mendorong untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi hawa itu dorongan. Ada kan tadi kan buku. Nah, nafsu, itu namanya dorongan. Dorongan. Itu dorongan mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk. Ketika dia melakukan perbuatan yang buruk, maka itu namanya dorongan hawa dan nafsu. Hawa dorongan, nafsu ammaratu bisu kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. Tapi kalau melakukan perbuatan yang baik, itu namanya dorongan hawa nafsu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lanjut. Kuasa itu semangat belakang. Oh iya. Ya. Ini tadi diceritakan Nabi Adam itu puasa malam lebih 7 hari itu kalau kasih. Nabi Nuh itu 200 tahun. Kemudian Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak. Kemudian Nabi Muhammad 1 bulan. Jelas dia 1 bulan. Waktunya jelas sudah mulai terbit fajar sampai hari ini. Nah, kalau waktu Nabi Adam, Nabi Yaakob itu kapan waktunya? Aku puasa itu dari jam puasa jam makan, mana? Ada keterangannya. Ada mungkin dalam bahasa Indonesia itu jangan-jangan cuma ya 2 jam 3 jam bayar. Sekarang yang puasa yang aku tidak ngomong itu kan jelas 2 hari tidak ngomong nanti 3 hari tidak ngomong kan. Sekarang itu udah tanya berapa lama di puasa aku 2 jam 3 jam ada keterangan itu. Dan segala paham tadi. Siap. Yang namanya puasa itu bentuk menahan seseorang itu sesuai dengan fitrahnya. Jadi agama itu tidak mensyariatkan dia itu bertentangan dengan fitrahnya. Jadi mulai tenggelam matahari sampai dengan terbit fajar sidik itulah standar puasa. Standarnya itu. Cuman kalau kita di daerah kita di Indonesia ini lebih kurang 13 jam.
Kalau ngomong 2 jam dapat 3 jam, wallahu a'lam bishawab, karena zaman Nabi dulu udah kata jam. Dia berpatokan dengan kalau zaman Nabi itu kan ada kata jam nih. Maka itu dia berpatokan dengan ciri-ciri masuk waktu, misalnya anak kambing itu dia boleh masuk dari kandangnya setelah waktu jam sekian. Atau melihat dengan awan di kondisi awal itu kalau sholat. Kalau dia puasa, dia tentunya pada umumnya, meskipun kami belum pernah terbaca secara spesifik keterangan dalilnya itu, apakah tadi mulai terbit fajar sidik sampai terbenam matahari, itu secara yang global baik disebutkan berpuasa selama 1 tahun, ada yang selama 3 hari. Cuman rata-rata menurut pendapat ulama, yang namanya ibadah puasa itu dimulai terbit fajar sidik subuh sampai dengan tenggelamnya matahari di Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nabi Adam itu kan hidupnya di dunia kita inilah. Rasa kita dua balik. Ya. Nah, kira-kira. Alhamdulillah. Dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikuti itu. Pernah dengar tasbih apa? Misalnya seorang bapak laku puasa, kemudian hari 5 aku sakit puasa, sakit sampai 5 hari, 5 per. Jadi puasa aku yang tertinggal itu harus diteruskan oleh ahli waris. Itu pertama Pak. Dan kedua, apabila kita tidak melakukan puasa karena sakit, kemudian kita membayar fidyah, itu setelah kita sembuh tidak perlu dikodok lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, bagus pertanyaannya Pak. Dijawab Pak dulu yang kami ingat. Ketika kita berpuasa, tidak berpuasa dengan sebab sakit. Puasa itu kan salah satu syaratnya mampu bagi wong yang berpuasa. Artinya dia bukan musafir, dia tidak sakit. Kalau dia sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia sakit, karena maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan jika ada di antara mereka yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya dibayar puasanya selama yang ditinggalkan. Sakit ini, apakah dia harus membayar fidyah? Fidyah itu hukumnya sunnah hukumnya. Terkhusus bagi uang tua yang renta, yang tidak mampu melakukan ibadah puasa. Ya. Bapaknya susah, masuk kabur, pipi gendul, gigi gugur, uban bertabur, ngomong lantur-lantur, jalan sungkur-sungkur. Dari baju pada mundur, dari makan cuma makan bubur dan apa sebelum napas lagi napan, disuruh puasa, nak mundur jalan. Disuruh puasa lah Pak. Itu namanya nak mundur, tidak wajib dipuasa. Maka sebagai penggantinya, wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. 1 hari 1 mud. 1 mud kalau dia 4 mud dia zakat fitrah 2,8 kg dibagi 4 berarti 1 hari 7 orang. Dikalikan 1 bulan. Kalau tidak mampu tidak wajib qada. Tapi kalau kita sehat, kita sakit, tidak berpuasa, kita bayar fidyah, katanya tidak ada boleh, tidak usah dipotong lagi, itu salah, karena dia masih sehat. Kalau sehat wajib dipotong, itu dalilnya. Karena maridan aw ala safarin fa'iddatun. Maka hendaklah dibayar puasa min ayyamin ukhra, di hari yang lain selama dia tinggal. Itu dalilnya. Tetap dia wajib dibayar. Perempuan berhalangan wajib dibayar. Ibu yang menyusui wajib dibayar. Kalau qada sholat tidak wajib mengqada bagi perempuan. Qada sholat kalau perempuan berhalangan ya. Tapi kalau perempuan berhalangan tidak puasa, wajib dia qada puasanya. Itu satu.
Kedua, apa tadi? Pertanyaan. Oh iya, siap. Lagi berpuasa, tiba-tiba meninggal. Ya meninggal. Sama enggak kaget dalam sejarah kita dengar ada orang lagi puasa meninggal. Ada juga. Oh sebab sakit. Dipaksanya puasa. Tapi bukan karena dia puasa, bukan tidak baca puasa. Oh ya siap. Maka yang harus meneruskan itu anaknya. Yang harus meneruskan anaknya. Mengganti yang dia tinggal tadi. Memang afdolnya untuk kehati-hatian. Kalau wong kita tahu wong tua pernah tinggalkan sholat, anaknya yang mengkodoknya. Bagus. Anaknya yang mengkodoknya. Kalau kita tahu, aku dalil kodok dekat di jalan Nabi. Nabi lagi habis perang, dia bangun siang, banyak sahabat Nabi itu di antara kamu yang sudah sholat subuh. Belum ya Rasulullah, qum bis shalah, tegakkan dirikan sholat Nabi. Itu dalil kodok, cuman memang kodoknya itu karena memang dia kesiangan, tidak terlalu sendirian, capek habis perang malam itu. Itu di masa Nabi. Dalam Quran menurut Imam Syafi'i wa dzakir fa'inna dzikratan fa'mu'min. Beri peringatan kepada mereka. Mereka yang mana peringatan ini tentang masalah sholat karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang beriman. Termasuk yang tadi yang puasa. Afdolnya kehati-hatiannya maka kita mengkodok memang terus mengkodok yang sudah meninggal. Bagusnya. Kalau memang kalau tak dibuat. Tapi sebenarnya kalau sudah dia meninggal, habis cerita sudah. Oh, yang 5 hari ini sebab dia sakit tadi ya. Yang sebab 5 hari dia sakit tadi ya. Iya, ahli warisnya. Benar. Jadi boleh diteruskan oleh ahli warisnya selama dia meninggalkan puasa tadi dengan sebab dia sakit 10 hari. 10 hari dia 5 hari baca puasa, 5 hari tinggal sakit. Nah, ini tugasnya yang meneruskan tadi ahli warisnya. Benar, bagus. Nah, apakah itu tidak termasuk sakitnya itu berarti dia sakit tidak bisa mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Jadi kembali membayar fidyah. Kalau untuk menghilangkan keraguan-raguan, memang afdolnya dia Allah. Tapi Allah telah memberikan keringanan. Wa 'alal-ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Adapun bagi orang-orang yang tua, yang rentah, yang sakit, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka sebagai kifaratnya fidyah sebagai penebus untuk makanan orang-orang miskin. Itu sebenarnya. Tapi kalau dia untuk menghilangkan kesyak keraguan-raguan tadi dibuat boleh nggak? Boleh. Karena dia sakit, karena dia sakit. Ya, baik Ustaz, karena sudah bagus bro. Oh iya, langsung kalau tuh. Jadi kesimpulannya puasa ini mendidik kita seperti berjiwa kemaringatan agar kita golongan orang-orang yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian diberikan taufik, hidayah serta ampunannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil layli wan nahar. Allahumma awrithna ilman ma lam na'lam. Syukur lillah. Allahumma ya fariq al-furqan wa manzil al-Quran bil hikmati wal bayan, barik lahum wa lana fi syahr Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا وللمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.